Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Jadi di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Cancer di bulan Agustus tahun 2022 ya. Jadi sebelum saya lanjut ya untuk membacakan semua detailnya untuk tiap aspek, jadi kita berdoa dulu yuk menurut kepercayaan kita masing-masing bersama-sama dengan harapan semoga dari hasil reading ini sesuai dengan informasi yang perlu kita ketahui dan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa juga, saya juga ingin menginformasikan hasil reading ini berdasarkan energi akumulasi. Jadi ini bisa saja resonate, bisa saja tidak, seperti itu ya. Lanjut yuk, kita baca dulu semuanya menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu ya. Oke, semuanya sudah selesai ya saya bacanya. Jadi di sini saya akan membacakan dulu dari segi energinya ya. Nah, untuk energinya di sini kalau yang saya buka pertama kali ini ada kartu. Kelihatan nggak nih di kalian? Healing energi. Nah, kartu healing energi ini sebetulnya kalau saya lihat itu lebih condong ke, jadi kayak misalnya kamu ada sebuah pekerjaan atau kegiatan yang di sini jadi intinya gini sih, lebih ke arah kesimpulannya, apapun yang kamu kerjakan atau pengetahuan yang ingin kamu ketahui atau pengetahuan yang ingin kamu pelajari atau sebuah kelas yang ingin kamu ikuti terkait healing atau apapun kegiatan atau kondisi yang sedang kamu jalani, ini sekarang diarahkan untuk balik lagi ke dalam diri kamu, untuk menyelesaikan apa yang belum tuntas di dalam diri kamu, untuk kamu menghealing. Seperti itu. Healing itu enggak hanya perkara jalan-jalan terus healing gitu, enggak. Healing itu terkadang kita berani menyelami rasa yang tidak nyaman di dalam diri kita. Dan di situ kita belajar untuk bagaimana sih cara menguraikannya. Bagaimana cara kita juga terbiasa untuk menghadapi perasaan yang tidak nyaman itu. Karena mau bagaimanapun emosi itu mustahil untuk hilang 100%. Apalagi memori dari hal yang tidak mengenakan itu mustahil bisa hilang 100% gitu, mustahil. Tapi setidaknya kamu jadi bisa belajar untuk mengelolanya ini gimana, kayak gitu. Jadi arahnya kayak di bulan Agustus ini Cancer lebih banyak waktu untuk lebih ke arah waktu untuk kayak menyembuhkan apa yang selama ini kamu abaikan atau emosi yang selama ini kamu abaikan, kurang lebih kayak gitu sih. Cuman coba kita buka di kartunya yang ini ya, di lebih detailnya apa nih energinya. Nah, di sini ada South Note warna hijau lagi, warna healing loh ini. South Note in Aquarius. Dan di sini in the fourth house. Balik lagi sih ke tentang diri kamu sendiri sama keluarga yang membuat kamu nyaman. Ini. Jadi kalau yang aku perhatiin, kalau yang saya perhatikan, energi
untuk di bulan Agustus ini di Cancer itu nggak akan ada lagi eksperimen yang nggak ada lagi hal-hal yang eksperimen yang membuat kamu ini gimana ya cara biar bisa kamu jadi tenang, nyaman kayak gitu. Terus di sini lebih ke arah untuk mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak nyaman, jadi kayak kamu akan menemukan suatu hal yang memang ini nggak nyaman, tapi dari ketidaknyamanan ini sebenarnya kalau kamu belajar untuk menerima, ya ini emang gak nyaman, tapi kamu juga jangan usir perasaan itu, emosi tersebut kayak gitu, karena ini nanti akan ada pembelajaran yang bisa kamu petik. Simpelnya gini, kalau di dunia psikologis itu, secara psikologis ya, ada sebuah pembelajaran yang aku juga pelajari dari salah satu IG influencer terkenal, tapi yang dia katakan itu juga benar. Jadi pembelajarannya itu tentang gini, tapi dia juga psikolog ya, seorang psikolog kayak gitu. Terkadang emosi itu memang tidak bisa sepenuhnya hilang 100%, nggak pernah. Cuman balik lagi, yang berbeda itu adalah bagaimana cara kita menyikapinya dan kadarnya itu yang berbeda ya. Seiring dengan berjalannya waktu, setiap orang juga memiliki kapasitasnya masing-masing. Ada yang butuh 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bisa menyelesaikan kendala yang ada di dalam diri mereka, tapi juga ada yang butuh waktu bertahun-tahun seperti 8 tahun hingga 10 tahun juga ada. Dan kita tidak bisa berlomba-lomba cepet-cepetan siapa yang lebih cepat sembuh, itu nggak bisa. Dan di sini lebih ke arah kayak, berarti yang perlu kita lakukan apa? Mungkin kamu bisa belajar mindfulness. Kenapa? Belajar mindfulness itu mengajarkan kita untuk kayak, misalnya ketika kita bermeditasi, mindfulness itu kita sadar apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kita lebih berfokus pada nafas kita, lebih fokus melakukan satu kegiatan dalam satu waktu, biar kita bisa menikmati sini kini. Dan ketika melakukan mindfulness, pasti perasaan itu kan juga ada yang hadir, ada yang pergi, atau pikiran yang datang dan pergi itu kan membawa perasaan yang berbeda-beda kan ya. Setiap orang kan itu beda-beda. Nah, itu kamu belajar untuk ngamatin aja dia, biarin aja dia muncul. Tapi nggak usah kamu suruh usir perasaan yang tidak nyaman itu, nggak usah kamu usir. Kenapa? Semakin kamu usir, semakin kamu suruh dia lupakan, semakin kamu hindari, luka tersebut yang kamu rasakan di dalam diri kamu bukannya kering, malah justru kebalikannya. Apa tuh kebalikannya? Malah justru bisa bikin tambah sakit diri kamu. Itu kuncinya. Jadi kayak kuncinya, kata kunci dari saya, coba belajar mindfulness ya. Dan di sini akan membuat kamu tuh merasa kayak ada sedikit adaptasi, kendala untuk beradaptasi terhadap situasi di dalam diri kamu sama keluarga kamu ya. Jadi kayak yang berubah adaptasinya ini, setidaknya kamu jadi bisa beradaptasi ke perbedaan antara kamu dengan orang-orang di sekitar. Dan kamu juga jadi menyadari bahwa kamu juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk sependapat dengan kamu, untuk apapun lah itu ya. Dan di sini kamu disuruh untuk ingat pandangan kamu, keinginan kamu, ingat apa yang dulunya sebelumnya pernah kamu lakukan di sini, yang di masa lalu. Jadi untuk di masa kini dan masa depan jangan diulangi lagi kalau itu tidak nyaman, kayak gitu. Selalu ingat ya. Dan di sini pikir kembali apa perbedaan yang baru dan perbedaan yang lama antara diri kamu yang sekarang dan yang dulu. Begitu pula dengan hubungan kamu dengan kamu sendiri dan hubungan kamu dengan keluarga kamu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan dengan cara-cara yang baru. Wahai Cancer,
walaupun berbeda, agar kamu juga bisa mempelajari atau menemukan titik tenang, gimana kamu juga jadi bisa mengendalikan emosi itu, setidaknya tidak gampang mudah panik lagi ketika dia hadir, kayak gitu. Jadi belajar adaptasi menerima itu semua, karena itu merupakan bagian dari dalam tubuh kita, kayak gitu ya. Itu oke, lanjut ya. Kalau gitu saya coba hubungannya untuk setiap aspek ini apa. Jadi kalau untuk asmara yang masih single, di sini sepertinya banyak di antar kalian ya masih nyari-nyari sih. Tapi ya pengennya sih cepet dapet ya. Ini kalau saya lihat pengennya cepet dapet, tapi di sini di satu sisi kayak ya nggak mau terburu-buru juga. Yang PDKT juga ada sih di sini. Ada juga yang umurnya jauh banget sama kamu. Kalau yang saya lihat di sini, entah dia jauh lebih muda atau entah dia jauh lebih tua, kayak gitu. Tapi di sini balik lagi semuanya ke pilihan kamu. Ya, mau ngejalanin kan kamu, kayak gitu. Itu untuk kalian yang masih single, untuk si Cancer. Lanjutnya untuk Cancer yang sudah berkeluarga asmara. Di sini Oke. Untuk yang berkeluarga di sini ada dua pesan yang berbeda. Di sini sepertinya untuk yang pertama saya akan sebutkan dulu yang gak enak ya. Yang gak enak. Beberapa di antara kalian, sebagian kecil loh. Saya bilang sebagian kecil. Ada yang memang lagi ngerasa gak nyaman karena sedang mencium bau-bau tanda-tanda ada orang ketiga di sini, tanda kutip. Jadi kamu harus hati-hati. Dan di sini kamu disuruh, kalau memang kamu ngerasa ada memang benar orang ketiga, di sini kamu disuruh untuk kumpulkan bukti biar kamu nanti bisa mengambil keputusan secara tegas di sini. Sepertinya banyak sekali kekecewaan dari yang pesan pertama ini, kamu terhadap pasangan kamu. Makanya kayak ini adalah waktu yang tepat untuk kamu bangkit dari rasa kecewa tersebut. Kayak gitu. Makanya di sini munculnya juga healing energi ya, relate ya, berarti nyambung. Kayak gitu. Dan untuk pesan kedua di sini, kamu sama pasangan kamu sepertinya bisa mencapai suatu hal yang kalian impikan bersama orang tua kamu sama mertua kamu. Happy, have fun. Dan di sini kamu juga sepertinya lagi kayak berfokus banget sama karir kamu. Tapi nanti di pertengahan bulan hingga akhir bulan, kamu diarahkan untuk kayak fokus lagi lah, ngulangin waktu bersama keluarga kamu, kayak gitu. Jadi kayak disuruh, selama ini kamu perhatian ke pasangan kamu atau keluarga kamu sebenarnya agak sedikit kurang karena kamu terlalu sibuk akan suatu hal yang lain. Jadi di sini kalau bisa pertengahan bulan luangkan waktu untuk dia ya, atau di sini kasih surprise atau apa biar nanti hubungan kamu sama pasangan kamu jadi jauh lebih kuat, kayak gitu. Sebenarnya nanti ini pasangan kamu bisa kayak overthinking kalau kamu nggak ngabarin dia, jadi segeralah kabari dia, kayak gitu. Oke? Ini untuk yang bagian Cancer yang sudah berpasangan. Lanjut berikutnya kalau sudah berkeluarga. Karir, untuk karir. Ini karir sekarang. Kan tadi sudah. Nah, kalau untuk karir di sini ada kartu The Moon, tapi juga ada kartu The World. Tapi juga disambung kartu Five of Cup. Jadi gini. Saya lihat ini ada dua konteks yang berbeda juga. Untuk konteks yang pertama di sini kamu sepertinya agak gusar atau galau atau tidak nyaman dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Ada yang membuat kamu tidak nyaman. Dan di kartu The World di sini, walaupun kamu selama ini menyembunyikan ini di dalam hati terus, akan ada masa atau waktunya ini akan terbuka juga atau terbongkar. Jadi di sini saya lihat kamu lagi agak sedikit tambah frustasi, dan di sini saya lihat di arahnya adalah luangkan waktu untuk kamu biar menemukan
titik tenang untuk diri kamu, titik jeda untuk kamu, jeda dari semua permasalahan yang membuat kamu nggak tenang di pekerjaan di bulan ini. Kalau bisa cari temen curhat. Temen curhatnya bukan yang temen curhat yang malah membuat kita jadi tambah bete, bad mood, tambah marah gitu, jangan. Cari teman untuk berdiskusinya itu yang bermanfaat, dimana hasil diskusinya ini ya memberikan saran yang tepat, bukannya tambah memperkeruh masalah kayak gitu. Di sini makanya ada disuruh filter kepada siapa kamu seharusnya mengeluapkan apa yang terjadi dengan diri kamu, biar kamu juga bisa dibantu. Kayaknya ini banyak di antara kalian ada yang butuh bantuan sih di sini. Jadi jangan ragu untuk meminta tolong, saran dari entah dari atasan, dari teman, atau mau ke yang ahlinya, atau mau ke tarot reader, ke saya atau ke orang lain, itu nggak apa-apa, ya. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, di sini banyak sekali di antara kalian yang saya lihat, ini itu yang tadi pesan pertama. Yang kedua, di awal bulan target kamu kecapai penuh, tak gitu. Sampai di pertengahan bulan saya lihat akan ada fase dimana kayak kamu lagi lelah karena udah terlalu banyak meluangkan waktu untuk keluar terus. Akhirnya di sini kamu disuruh kayak waktunya rehat deh untuk diri kamu sendiri. Soalnya di sini kamu melihat ada sesuatu yang nggak beres terkait suatu hal, sehingga kamu di sini bener-bener kayak kelelahan banget, lebih fokus ngerasain kelelahannya, rasa capeknya, rasa nggak enaknya, itu yang saya rasain. Fokusnya, mata pun rasanya kayak pengen dibawa tidur terus, lelah banget. Ini sampai saya berasa juga ini pas ngereading. Jadi ini lebih ke arah luangin waktu dulu deh buat diri kamu sendiri dulu sekarang. Cuman cari orang yang tepat lagi, ya, untuk bisa membantu kamu biar bisa jadi semangat lagi. Tapi jangan memaksakan orangnya kalau orangnya juga nggak punya waktu, kayak gitu. Jadi tidak hanya terfokus sama pacar mintanya, atau temen atau apa, tapi bisa juga orang lain yang tepat. Tapi atau kalau nggak ada juga sama sekali, bingung kamu kemana harus kamu bisa berbicara atau curhat, silahkan untuk inian tulis di buku juga boleh dijadikan sebuah solusi, ya. Ini untuk pekerjaan. Lanjut dari segi keuangan, alhamdulillah di sini Seven of Coin dan juga ada Page of Pentacles dan juga ada Ace of Wands. Jadi rezeki alhamdulillah banyak. Kalau saya lihat di sini, dari rezeki tersebut saya lihat kamu gunakan untuk memperhatikan kesehatan tubuh kamu. Terus misalnya entah itu ngurus gigi, ngurus untuk kayak ikut gym atau membership untuk kelas yoga atau apapun. Pokoknya kayak kamu dari uang yang lebih ini terserah kamu mau investasikan ke bagian mana, dimana benefitnya ini saya lihat dua-duanya ke tubuh kamu dan ke pengetahuan kamu. Itu sih kalau yang saya lihat. Kalau kamu mau melanjutkan studi, silahkan pikirkan dengan baik-baik juga ya. Tapi jangan sampai ini nanti malah jadi kayak gali lubang tutup lubang, enggak ya, jangan. Tapi intinya untuk masalah keuangan ini bagus. Malah kamu ada rencana untuk entah investasi, buka bisnis, ini itu kayak gitu, silakan, itu hak kamu. Tapi pastikan semuanya juga direncanakan dengan matang, jangan terlalu impulsif kayak gitu. Itu untuk Cancer di keuangan. Lanjut kesehatannya. Kesehatan bagi kalian yang jarang keluar ruangan, silahkan untuk keluar ruangan. Kamu butuh cahaya matahari. Ini juga sama, makanya muncul kartu The Star lagi. Kamu perlu keluar ruangan. Kayaknya banyak di antara kalian yang si Cancer ini di dalam ruangan terus. Ya sekali-kali nggak apa-apa keluar ruangan, istirahat dulu, nyantai, ngapain gitu.
Ya 5 menit 10 menit juga nggak apa-apa, biar ada pergerakan energi, biar nggak stagnan di dalam ruangan kayak gitu. Terus di sini masalah kesehatan ya, coba konsumsi buah-buahan, konsumsi vitamin C atau buah-buahan yang berwarna merah kayak tomat atau apapun lah buah-buahan ya yang ada daging-dagingannya gitu. Terus bisa anggur, bisa jeruk, bisa lemon. Kamu lagi kayak butuh dari vitamin atau dari buah tersebut, gizi-gizi nutrisi dari buah tersebut, sayur-sayuran juga ya. Terus di sini ada beberapa di antara kalian sepertinya ada alergi ya. Jadi kamu juga harus hati-hati ke kesehatan kamu ya. Terus di sini ada beberapa di antara kalian alergi debu. Jadi hati-hati, pastikan bersih ruangan kamu. Dan di sini saya juga melihat jaga kesehatan kulit. Beberapa di antara kalian di sini pesannya ini nggak tahu kenapa ini saya ngelihat air ini lebih ke arah kayaknya beberapa di antara kamu punya kendala kulit kamu tuh kayak ngerasa akhir-akhir ini tuh aneh. Ini pesannya adalah kayaknya ada yang bermasalah dari airnya deh yang nggak cocok sama kamu itu. Jadi coba deh kamu eksperimen, kira-kira bener apa enggak kayak gitu. Oke? Lanjut, ini untuk kesehatan ya. Lanjut berikutnya di sini saya akan bacakan pesan dari semesta. Ini kartunya belum saya buka loh, jadi saya harus cari gambar yang sama apa ya. Bentar. Yang sama mana nih? Maafkan saya kalau saya tidak fokus. Oh iya nih sayap, astaga, saya nggak ngeh. Sayap itu adalah freedom. Sebenarnya kamu pingin keluar dari situasi yang selama ini menjebak kamu, kayak gitu. Jadi di sayap ini, dan ini sebenarnya yang kartu healing energi ini bentuknya gambar telur loh, tapi ada cap tangannya. Ini nyambung. Dalam artian kayak kamu ingin keluar dari kerangka yang selama ini membelenggu diri kamu, hati kamu, keraguan kamu. Makanya di sini kayak inilah waktu untuk menyelami kembali ke dalam diri kamu, untuk mengenal. Dan dengan yang tadi kan saya kasih tips kamu untuk belajar mindfulness. Kenapa? Dengan kamu belajar mindfulness, setidaknya kamu bisa belajar untuk mengelola emosi kamu, dan biar emosi kamu ini nggak kamu usir terus-terusan, karena semakin kamu usir yang ada lukanya nggak kering-kering kayak gitu. Karena dengan kayak begitu itu bisa melatih untuk emosi tersebut pelan-pelan terurai kayak gitu. Dan dengan begitu juga setidaknya kamu bisa mengelolanya dengan lebih baik. Ini kedepannya gimana kayak gitu, dan menghadapinya seenggaknya kedepannya nggak kaget atau nggak dibawa emosi lagi kayak gitu ya. Itu untuk dari pesannya. Lanjut berikutnya, pesannya ini dari semesta adalah, ini nggak kelihatan ya dari kamera, jadi saya bacain aja. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk menjalani hidupku saat ini. Aku hanya perlu jujur pada diri sendiri tentang apa yang penting bagiku, dan kemudian membangun keberanian untuk menciptakan hidupku berdasarkan hal tersebut. Jadi ingat ya, semangat ini kita nggak perlu jadi sempurna, karena kita sampai kapanpun, sampai tua, sampai kita dipanggil Tuhan, hidup itu selalu belajar. Di situ kuncinya. Dan di sini ada pesannya adalah pikiran itu bukan sebuah kebenaran mutlak, bukan. Jadi pesannya adalah kalau kamu lagi di overthinking, masa-masa overthinking, pesannya di sini adalah jangan percayai semua pikiranmu, karena segala hal yang diungkapkan oleh pikiranmu sendiri sebenarnya
kamu itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiranmu. Jadi, ketika pikiran atau suara-suara negatif mulai merasukimu, kamu tidak perlu mempercayainya. Kamu hanya perlu mengakuinya bahwa itu adalah bagian dari diri kamu sendiri. Emosi itu muncul karena itu juga bagian dari diri kamu. Kamu selalu punya pilihan untuk membiarkannya mengambil alih kendali atas dirimu atau tidak. Jadi biarkan aja. Biar nanti mereka terurai sendiri. Hanya karena pikiranmu sendiri yang menyuruh untuk terlalu banyak memikirkan sesuatu. Atau takut akan sesuatu yang tidak berarti kamu harus melakukannya. Oke? Jadi belum tentu apa yang pikiran kamu nyuruh kamu ini itu bukan berarti kamu harus melakukannya. Kayak gitu. Ya. Oke? Jadi belajar untuk lebih rileks, ya. Dan pesan dari semesta di sini juga ada kartu ikan. Saya coba buka dulu ya, kartu ikan ini artinya lebih kemana? Jadi kartu fish ini menyampaikan bahwa kamu ini kalau misalnya lagi tidak stabil, mudah tidak fokus atau mudah untuk merubah pikiran tiba-tiba, atau bisa kita sebut atau kita kenal dengan kalimat plan. Jadi yang perlu kamu lakukan saat ini simpelnya adalah buat tujuan yang bisa kamu selesaikan dengan mudah saat ini, yang paling possible apa. Contohnya, aku hari ini mau bersihkan kamar. Nah, itu kan bisa kamu lakukan segera, bersihin kamar. Aku hari ini mau melakukan ini, yang kira-kira bisa kamu capai segera, kayak gitu ya. Lakukan. Itu untuk kartu fish. Oke? Biar energi kamu nggak stagnan dan biar tetap gerak, kayak gitu. Karena kalau kamu terus kejebak di situ, emosi tersebut, kalau stagnan itu nggak enak. Dan di sini saya narik 2 kartu wayang ternyata tadi, nggak cuma 1 ya. Pas saya tarik ternyata masih ada lagi. Jadi di kartu wayangnya saya narik ini saya belum lihat kartunya sama sekali loh tadi yang kebuka apa. Ada Wisanggeni, api yang tak pandang bulu. Siapa saja yang berani bersinggungan akan terbakar. Kebenaran hidup yang diperjuangkan. Pencarian kesejatian diri, kebesaran hati untuk menerima takdir. Nah, untuk kartu ini biasanya dikenal dengan arti untuk belajar lebih terampil, lebih cekatan. Berarti relate ya sama kartu yang fish ini. Apa yang bisa kamu capai segera. Terus lebih ke piawai, kayak gitu. Jadi belajar untuk bisa menjadi berdamai juga sama pikiran kamu yang tadi saran-sarannya semuanya ya. Dan di sini ada kartu kedua yang muncul adalah Prabu Sentanu, janji yang tidak kuasa untuk ditepati lagi, untuk menyelamatkan suatu tindakan kesewenangan yang membawa perubahan besar. Nah, di kartu ini sebetulnya mengajarkan bahwa ada perkara yang terhalang janji, atau perkara yang terhalang karena pikiranmu sendiri. Itu salah satunya. Jadi jangan sampai sesuatu yang memang seharusnya menjadi rezeki kamu ini terhalang karena ketakutan atau pikiran yang sebetulnya itu tidak nyata, kayak gitu. Jadi kalau kamu memang butuh bantuan dari orang yang memang bisa membantumu, carilah segera bantuan tersebut. Jangan ragu. Arahnya ke situ sih kalau yang saya lihat, ya. Oke, sekali lagi terima kasih jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil reading zodiak Cancer.
Semoga hasilnya bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Dan kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan ya di video. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel saya. Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian bisa langsung lihat ada video dari saya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Dan saya juga ingin pamit undur diri terlebih dahulu ya. See you next time. Bye bye.